Jujur, awalnya saya sempat ragu bahwa sedan ceper, ban tipis profil kayak gini, apa iya bisa naik sampai ke Cambai Hills dan aman ke Alahan Panjang? Takut gasruk, takut ban pecah di tanjakan, pokoknya mikir dua kali sebelum kesini. Tapi hari ini kita nekat membuktikannya langsung. Kita mau nyari udara sejuk pegunungan biar lepas dari hawa panas kota Padang yang akhir-akhir ini bikin gerah. Yuk, ikutin road trip seru kita ini. Gerbang pertama yang harus kita lewati dari Padang jelas, Sitinjau Lawe. Untungnya, pagi ini kondisi lalu lintas benar-benar bersahabat alias lancar jaya. Nah, ini dia faktanya teman-teman. Kalau Sitinjau Lawik lagi lancar kayak begini, perjalanan dari Padang sampai ke daerah Solok Alahan Panjang itu ternyata cuma makan waktu 1,5 sampai 2 jam saja. Singkat banget kan? Nggak sehoror atau spalmang yang sering dibayangkan saat mau ke sini. Dengan waktu tempuh yang cuma 1,5 sampai 2 jam, wilayah Alahan Panjang dan sekitarnya ini benar-benar jadi alternatif liburan terbaik buat warga Kota Padang selain ke Bukit Tinggi. Kasih apa? Burak jalan. Kasih apa? Di sini alamnya masih sangat asri. Ada kebun teh, pemandangan danau, dan yang paling dicari-cari warga Padang yang sering kepanasan. Udara pegunungannya dingin dan sejuk banget. Pas banget buat kabur sejenak dari rutinitas. Nah, ngomongin soal udara dingin di dataran tinggi Solok ini, kurang lengkap rasanya kalau kita nggak bahas satu mutiara tersembunyi yang lahir langsung dari tanah yang kita lewati sekarang. Di daerah sinilah asal dari kopi Solok Rajo, kopi Arabica asli Sumatera Barat yang kualitasnya udah diakui kelas dunia. Bukan sekadar kopi biasa ya teman-teman. Kopi Solok Rajo dari Lembah Gumanti ini udah jadi langganan ekspor rutin ke berbagai belahan dunia. Mulai dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, sampai ke Eropa. Tahun 2013, dilakukan uji cicip oleh penguji cita rasa bersertifikat internasional, Solok Rajo langsung mencetak nilai fantastis di atas 85 yang secara otomatis memasukkannya ke dalam kategori kasta tertinggi kopi. Tahun 2014, memperoleh skor tinggi dan pengakuan rasa pada uji cicip regional yang diadakan di Thailand. Tahun 2016, varian honey process mereka yang diberi nama Limau Chirago sukses memborong 3 penghargaan sekaligus di Australia. Tahun 2017, varian natural process Solok Rajo sukses meraih medali emas di Melbourne International Coffee Expo. Hebatnya, kopi asal Solok ini berhasil menyingkirkan ratusan sampel biji kopi terbaik lainnya yang datang dari seluruh dunia. Hebatnya lagi nih teman-teman, pasar ekspor kopi Solok Rajo nggak main-main. Selain jadi langganan tetap di Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, biji kopi dari Solok Rajo ini juga sudah berhasil merambah benua Eropa, mulai dari negara-negara Uni Eropa sampai ke kawasan Balkan. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke kafe-kafe estetik di luar negeri sana dan melihat ada menu kopi bertuliskan Solok Rajo atau Limau Chirago, itu adalah hasil keringat asli para petani kita di dataran tinggi Solok ini. Keren banget kan? Membawa mobil ke sini, menikmati udara sejuk yang dicari-cari warga Padang yang sering kepanasan, sambil ditemani secangkir kopi kualitas ekspor. Wah, ini benar-benar definisi healing premium yang murah meriah dan dekat dari rumah. Nah, teman-teman, setelah kita bahas kopinya, ada satu rahasia unik tentang danau kembar di Alahan Panjang yang sering bikin orang luar itu kebolak-balik. Namanya kan Danau di Ateh dan Danau di Bawah. Lucunya, kalau kita mau pergi ke danau di bawah, posisi jalannya itu malah menanjak, naik ke atas bukit. Sebaliknya, kalau kita mau ke danau di Ateh, posisinya malah berada di bawah, persis di pinggir jalan lintas. Jadi secara visual, nama dan posisinya itu terbalik. Tapi secara ilmiah, penamaan itu tetap benar karena dihitung berdasarkan tinggi permukaan air lautnya. Selain fenomena alamnya yang langka, Alahan Panjang ini punya julukan mentereng, Swiss Van Indonesia, atau kota dingin tanpa salju. Suhu udara di sini kalau sore atau malam bisa drop sampai 13 hingga 14 derajat Celcius. Daerah yang kita lewati ini juga jadi penghasil bawang merah terbesar kedua di Indonesia setelah Brebes. Jadi di sepanjang jalan nanti, kalian jangan heran kalau mencium aroma segar dari ladang bawang, stroberi, dan sayuran khas dataran tinggi yang tumbuh subur di sini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan menanjak naik ke tujuan utama kita pagi ini, Cambai Hills atau Bukit Cambai. Tanjakannya lumayan panjang dan berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut.
Tapi tahu nggak kenapa tempat ini wajib banget dikunjungi? Chambai Hills ini punya julukan yang nggak main-main, yaitu ikon wisata panorama terbaik di Sumatera Barat. Kenapa disebut terbaik? Karena dari atas puncaknya nanti, kita bisa melihat sebuah fenomena alam langka yang konon katanya cuma ada satu-satunya di Indonesia, yaitu pemandangan 4 danau dan 4 gunung sekaligus dari satu titik. 4 danau yang bisa kita intip dari atas sana adalah Danau di Ateh, Danau di Bawah, Danau Talang, dan Danau Singkarak. Sedangkan 4 gunung megah yang mengepung bukit ini adalah Gunung Talang, Gunung Singgalang, Gunung Marapi, dan Gunung Kerinci. Aspalnya untungnya terbilang ramah untuk mobil pendek, jadi rasa tegang di kabin mobil seketika berubah jadi rasa takjub karena pemandangan 360 derajat di kanan kiri kita. Benar-benar luar biasa indah. Sesaat lagi kita akan sampai ke gerbang masuk. Untuk tiket masuk Rp20.000 per orang. Dari pintu masuk, sambil jalan ke parkiran, kita bisa lihat wahana dan fasilitas yang tersedia. Biang Lala, wahana kincir ria ikonik untuk menikmati panorama alam alahan panjang dari titik tertinggi. Siang menuju sore hari atau ketika intensitas hujan tinggi. Kabut tersebut otomatis menutupi pemandangan indah 4 danau dan 4 gunung yang menjadi ikon utama tempat ini. Meskipun pemandangan lepasnya terhalang, suasana berkabut di Chambai Hills sebenarnya memberikan sensasi magis dan udara yang jauh lebih dingin layaknya berada di atas awan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika berkenan, mohon like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video lainnya.